Selamat sore pemirsa, telah terjadi insiden kebakaran di wilayah Harapan Indah Bekasi pada tanggal 24 September Rabu malam pukul 10 pada waktu Indonesia bagian Barat. Diketahui api menyulut hingga 12 rumah habis terbakar di Laos Jago Merah. Info mengatakan api tugas bahasa Indonesia kita. Mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kebakaran di Harapan Indah Bekasi, langsung saja kita menuju dan bergabung ke jurnalis kita Ali Frido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Saya Ali Furido sebagai presenter sedang berada di TKP kejadian kebakaran. Di sini tempat kejadiannya di Harapan Indah Bekasi. Saat ini kami sudah menerima satu narasumber yang bersedia ingin diwawancarai. Ayo kita jalan menuju narasumbernya. Ibu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya. Barengan aja. Ya. Misi Bu, maaf ya Bu, saya mau nanya nih. Ya, Ibu Nandro, bagaimana? Apakah Ibu tahu proses evakuasi para korban saat kejadian terjadi? Kalau itu saya udah lari duluan, nggak tahu evakuasinya. Iya. Saya udah nyelamatin si doang. Oke. Selanjutnya bagaimana perasaan para korban setelah rumahnya kebakaran? Ya udah pasti lemes. Ya, sebisa mungkin tegar, tapi ya tetap aja namanya manusia ya. Pastinya merasa kehilangan lah semuanya. Oke Ibu, kira-kira berapa banyak korban? Kalau korban nggak ada, semuanya alhamdulillah selamat ya. Ya, juga nggak ada korban. Ini kira-kira nih sebelum kejadian kebakaran, awal munculnya percikan api itu di mana Ibu ya tempatnya? Itu nggak ketahuan, coba kita kan tetangganya dengar bedu gitu ya, terus kita cari-cari ke belakang rumah nggak ada, ke atas nggak ada. Pas saya lagi nyari-nyari tuh teriakan dari 3 rumah dari sini tuh api. Nah saya lari, taunya rumah itu udah penuh api, tapi awal mulai emang suara meletus gitu, kayak meletus gitu, kayak bukan gas kayaknya sih. Kalau gas kan besar banget ya, ini nggak kayak lampu modelnya, mungkin ini ya kayak dari konslet listrik itu kayaknya modelnya. Saya juga kayak modelnya dari situ Konsleting listrik kayaknya. ya kayaknya. Kalau gas besar produkannya ini nggak mungkin, itu kayak nggak kedengaran 3 rumah doang. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu. Pas udah terjadi kebakaran nih, rumahnya sudah hangus. Nah, kira-kira korban tinggal di mana Ibu setelah peristiwa tersebut? Ya nyari kontrak ya, itu kemarin di pos di kantor RW ngumpul semua. Iya, selama 5 hari. Berapa orang itu Bu? Ya lupa lagi orang tiap keluarga berapa orang. Sekarang sudah nyari kontrakan sendiri setelah 5 hari. Berapa orangnya nggak tahu Bang. Orang 30 orang emang ada. 30 ada. Iya, itu harusnya nanya ke RW, soalnya kita nggak kepikiran berapa gitu. 4 kita tadi nggak ngitung Iya. gitu. Lagi mikirin bagaimana ini ngebangunnya, dari mana gitu. Kalau ada yang mau ngasih material nggak apa-apa, ditunggu aja. Oke, terima kasih Ibu ya. Ini udah pertanyaan terakhir. Ya, maaf Ibu ya, permisi. Oke, permisa, itu saja dari wawancara di ini. Saya Ali Furido izin mengundurkan diri dari presenter. Terima kasih. Berikut ini adalah menghubungkan jurnalis kita dengan narasumber pada insiden kebakaran tersebut. Ya, silakan Saudara Ali Furido. Oke, terima kasih kepada presenter Dias. Saya menghubungi satu lagi narasumber, kali ini dari Ketua RT di dekat daerah sini. Narasumbernya sudah ada di sini.
Ayo kita ke sini. Maaf Bu, Ibu ketua RT ya Bu? Namanya siapa Bu? Maaf. Ibu Siti. Oke, Ibu Siti, saya mau nanya sebentar dulu. Ini kan ada apa minggu ya Bu? Ini kan ada kejadian kebakaran. Saat ini kan udah terjadi, ada saksi mata, ada korban. Kebetulan nggak ada korbannya. Nggak ada Nah, korban jiwa. iya nggak ada korban jiwa. Apakah ada tanggapan dari pemerintah Bu setelah kejadian ini? Kalau dari pemerintah Kota Bekasi ada, dari kelurahan, kecamatan, terutama dari dinas sosial, dari PMI ada tanggapan. Terus ada bantuan juga. Kira-kira bantuannya tuh seperti apa Bu? Bantuannya berupa uang sama bahan makanan, sama alat tidur, alat masak itu dari dinas sosial. Lengkap sih kemarin, alhamdulillah bantuannya. Oke. Selanjutnya Ibu kan ketua RT ya Bu ya? Upaya Ibu tuh saat sudah terjadi kebakaran ini apa Bu upayanya? Upaya saya ya, maksudnya kita mohon bantuan kemana-mana gitu, maksudnya kayak ke pemerintahan, kecamatan, kelurahan, ke dinas sosial, itu kita berupaya untuk supaya mereka itu bisa bantu ke warga saya di sini gitu. Meskipun untuk pembangunan nggak bisa, karena apa, kita terkait dengan kondisi tanah ya, tanah ini kan tanah irigasi, jadi untuk pembangunan kita nggak dapat bantuan gitu. Jadi mereka bantunya cuman bahan makanan dan pasti uang yang cukup lah buat istilahnya nambah-nambah beli bata, beli semen gitu aja sih selama ini. Oke, Ibu, ini pertanyaan terakhir Bu. Pada saat kebakaran terjadi Bu, itu sekitar jam berapa ya Bu? Jam 10 malam. Jam 10 malam, padam jam 11. Jam 11. Kira-kira ada warga sekitar kan pasti madamin api juga Ibu ya? Iya. Nah, selain warga sekitar ada siapa saja yang memadamkan? Dari seberang, maksudnya dari mana-mana sih datang. Alhamdulillah pemadam kebakaran juga datang 6 unit mobil sama ambulan datang. Iya. Dari rescue juga datang. Alhamdulillah cepet sih untuk proses pemadaman itu cepet gitu. Cuman karena emang apinya itu cepet juga ngebakarnya, karena kondisi rumahnya kan konstruksinya cuman dari itu ya, kayu yang udah istilahnya udah lama lah, kayu-kayu bangunan lama gitu, jadinya ya nggak bisa kita nyalahin pemadam juga karena emang konstruksi dari bangunannya gitu. Oke Ibu, terima kasih atas mau diwawancara Ibu. Saya permisi dulu Ibu ya. Oke, itu saja jawaban dari narasumber. Kita kembali ke Bro Dias. Terima kasih. Standing dan terbang. Selamat sore pemirsa, telah terjadi insiden kebakaran pada tanggal 24 September hari Rabu malam pada pukul 10 waktu bagian Indonesia bagian Barat. Diketahui api menyulut. Selamat sore pemirsa, telah terjadi insiden kebakaran pada tanggal 24 September Rabu malam pukul 10 pada waktu bagian Indonesia Barat.